Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 13 Bengkalis, yang saya hormati Ketua Kompel Asri 13 Bengkalis, dan serta majelis guru yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas izinnya untuk saya melaksanakan rencana tindak lanjut bersama Kompel Asri 13 ini. Di dalam kegiatan ini kami dari PKGPJ BOK akan merencanakan suatu program di mana perencanaan pembelajaran ini berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama Kompel Asri 13 ini. Adapun yang disusun oleh saya sendiri, namun untuk materinya dalam hal ini untuk kegiatannya nanti yang ingin saya lakukan yakni adalah Healthy Movement Smart Generation. Artinya yakni gerakan sehat generasi cerdas, berimplementasi proyek senam aerobik di sekolah. Jadi ini adalah judul program kegiatan kami untuk melaksanakan RTL ini. Selanjutnya di sini ada juga latar belakangnya, Pak, Bapak Ibu. Latar belakang kegiatan ini yakni menindaklanjut evaluasi kegiatan Sabtu Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan. Dimungkinkan karena gerakannya terbatas dan terkaitan yang ditentukan oleh sekolah seperti yang biasa dilaksanakan dengan senam SKJ 2024 atau senam pelajar. Itu latar belakangnya. Yang kedua, tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, ini pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak ini. Yang keempat, ini potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Di dalam pelaksanaan program ini berdasarkan voice, choice, dan ownership peserta didik. Apa itu voice, apa itu choice, dan ownership peserta didik? Di sini voice atau suara. Jadi peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. Terus ada choice. Choice ini yaitu pilihan, di mana peserta didik memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan bersama peserta didik. Selanjutnya adalah ownership atau kepemilikan, di mana dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program ini. Selanjutnya di sini ada asetnya, Bapak Ibu. Ada aset, di mana asetnya ini yaitu manusia, di mana ada kepala sekolah, guru PJOK, guru dalam KBS, dan peserta didik. Selanjutnya ada sosialnya. Sosial ini komunitas belajar sekolah inilah. Selanjutnya hubungan antara peserta didik. Selanjutnya di sini juga ada aset fisik. Aset fisik ini ya ini yang paling utama mungkin lapangan olahraga kita sudah sedia, ada aula, ada ruang multimedia atau sound system. Selanjutnya ada lingkungan alam. Nah, lingkungan alam adanya RTH atau taman yang bisa digunakan untuk tempat belajar. Nah, untuk tujuan program ini di sini yang pertama yakni membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab.
melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya di kelas nantinya. Selanjutnya yang kedua, tujuan programnya itu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya kesehatan fisik dan mental sejak dini. Selanjutnya di sini ada beberapa capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan tadi. Nah, dari tujuan program itu, yaitu tujuan yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti tadi kerjasama, disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan senam aerobik yang menyenangkan. Lantas capaiannya apa? Di sini capaiannya peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah yang akan dibuat. Yang pertama ini membuat kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Terus yang kedua, memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, mengadakan evaluasi rutin untuk membantu kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya di sini hasil yang diharapkan dari tujuan tadi, dari pencapaian tadi itu, yaitu peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik, dan memiliki rasa percaya diri terhadap peserta didik ini. Itu tujuan pertama. Yang tujuan kedua ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Lantas capaiannya, semua peserta didik merasa dihargai dan diterima dalam kegiatan dengan berbagai latar belakang dan kemampuan dapat berpartisipasi aktif sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik. Yang untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama memastikan Bapak Ibu kegiatan senam aerobik dapat diakses oleh semua peserta didik termasuk mereka dengan berkebutuhan khusus. Terus yang kedua, mengadakan sesi orientasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusivitas ini. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung di mana setiap peserta didik merasa aman untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Yang keempat, langkah-langkahnya ini mengadakan sesi diskusi dan refleksi untuk mengeluarkan pendapat dan masukan dari peserta didik. Terus yang kelima, ini melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan senam aerobik. Lantas apa hasil yang kita harapkan? Yang diharapkan adalah peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam kegiatan agar meningkatnya partisipasi aktif dari semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, sehingga terjadinya rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat di antara peserta didik. Itu untuk tujuan yang kedua, Bapak Ibu. Terus untuk tujuan yang ketiga, ini meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Untuk pencapaiannya ini, peserta didik memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental, dan mempraktekkan gaya hidup sehat secara konsisten. Itu pencapaian kita. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita memberikan edukasi tentang manfaat senam aerobik bagi kesehatan fisik dan mental. Terus yang kedua,
mengundang ahli kesehatan untuk memberikan ceramah ataupun workshop tentang kesehatan ini. Terus yang ketiga, mengintegrasikan konsep kesehatan dalam kurikulum pembelajaran. Yang keempat, mengadakan sesi refleksi setelah latihan senam untuk mendiskusikan manfaat yang dirasakan. Terus yang kelima, menyediakan materi edukatif seperti poster ataupun pamflet yang mempromosikan gaya hidup sehat. Lantas apa hasil yang kita harapkan? Yakni peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan menunjukkan perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar Bapak Ibu. Yang pertama yakni program senam aerobik ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial yang positif. Terus yang kedua, ini target programnya yakni targetnya kelas 5 dan kelas 6 atau fase C. Terus untuk pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan atau aula. Jika di lapangan tidak mendukung, di jam yang nanti disepakati antara peserta didik dan guru pendamping selama 3 bulan semester ini program ini. Terus yang ketiga, anggota komunitas belajar yang berkolaborasi adalah di sini ada guru D yang akan membantu di bidang multimedia. Selanjutnya ada guru BR membantu dalam pembuatan koreo gerakan senamnya, dan wali kelas 5 dan 6 membantu dalam solis atau skrip untuk pembuatan video ini seperti apa. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang jelas di sini tersedia lapangan aula yang cukup luas untuk kegiatan senam. Tersedianya peralatan senam yang memadai seperti sound system. Yang ketiga, adanya dukungan program Satu Sehat dari sekolah. Terus yang terakhir, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Untuk rencana evaluasi ini, yakni evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK dan staf pendukung lainnya. Selanjutnya, peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik dipilih secara acak dari berbagai kelas dan latar belakang yang dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Terus guru PJOK yang terlibat langsung dalam program, selanjutnya staf pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program, yaitu komunitas belajar dalam sekolah ini. Ini kemungkinan Pak di untuk program ini mungkin ada tantangannya. Ini yang kita gambarkan. Yang pertama yakni kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Terus pendekatannya, rencana solusinya dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu tadi, kita berikan motivasi, mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dan senam aerobik, umur peserta didik paham dan mengerti. Terus yang kedua, ini kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Di sini untuk rencana solusinya mengintegrasikan program ke dalam pelajaran PJOK sehingga tidak menambah beban jadwal peserta didik.
berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal. Terus untuk tantangan yang ketiga, evaluasi dan pemahaman yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Jadi untuk rencana solusinya, yang ketiga ini menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada itu kekurangan. Jadi ini saja Pak, Bapak Ibu, untuk program bersama komunitas belajar kita ini. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih tentunya kepada Bapak Kepala Sekolah dan majelis guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk penyampaian program state movement ini, senam aerobik ini nantinya bersama dengan Kombel sekolah, yaitu Kombel Asri 13 ini. Nanti di mana kita bekerja sama untuk melanjutkan program ini secara berkelanjutan untuk di sekolah kita ini. Jadi itu saja penyampaian dari saya Bapak Ibu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.